Saat ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang memiliki tuntutan akan hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, sekaligus digunakan menjadi sarana perbuatan berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. Pada saat ini telah lahir rezim hukum baru seperti hukum cyber, hukum telekomunikasi, hukum media, hukum informatika atau hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara dan lain-lain. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, beberapa undang-undang yang relevan dengan masalah informasi ini telah dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu diantaranya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memiliki relevansi dan saling berkaitan dengan masalah telekomunikasi, pers, penyiaran, informasi, dan transaksi elektronik. Kehadiran telekomunikasi sangat diperlukan guna memperlancar kegiatan pemerintahan, mendorong kegiatan ekonomi, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Demikian juga kehadiran pers diperlukan untuk melakukan kontrol sosial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Pers juga diperlukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang demokratis. Oleh karena itu, kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Nah, arti penting keterbukaan informasi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Apabila keterbukaan informasi publik dikaitkan dengan demokrasi, maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, sehingga keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, utamanya yang berakibat pada kepentingan publik. Nah, sebagai negara demokrasi, maka haruslah dikedepankan transparansi kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok pemerintah, karena publik berhak mengetahui kegiatan-kegiatan pemerintah. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ruang lingkup badan publik meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan pendapatan daerah atau organisasi non-pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.